Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan saya Nadia Fajrianti, NIM 1930 60 40 77. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pajak penghasilan. Oke, langsung saja. Sebelum kita mengupas lebih dalam mengenai pajak penghasilan, selayaknya kita harus mengetahui terlebih dahulu nih pengertian dari pajak penghasilan tersebut. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Adapun yang dimaksud subjek pajak tersebut adalah perseorangan atau sebuah badan usaha yang ditetapkan menjadi pelaku pajak tersebut. Oke, yang menjadi subjek pajak meliputi yang pertama, subjek pajak orang pribadi, yang mana jika seseorang perorangan lahir di Indonesia atau telah tinggal selama lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Yang kedua, subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Yang ketiga, subjek pajak badan. Suatu badan ketika didirikan itu bertempat kedudukan di Indonesia, unit tertentu dari badan pemerintah yang dibentuk berdasarkan ketentuan atau peraturan perundang-undangan seperti pembiayaan yang berasal dari APBN ataupun APBD itu dikecualikan dari ketentuan ini. Yang keempat, subjek pajak bentuk usaha tetap atau BUT. Oke, subjek pajak tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama, subjek pajak dalam negeri, dan yang kedua, subjek pajak luar negeri. Adapun yang menjadi subjek pajak dalam negeri, yang pertama, subjek pajak orang pribadi. Yang kedua, subjek pajak badan, dan yang ketiga, subjek pajak warisan. Dan subjek pajak luar negeri terdiri dari yang pertama, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dan yang kedua, orang pribadi yang tidak bertempatan tinggal di Indonesia yang dapat menerima penghasilan dari Indonesia. Selanjutnya, yang tidak termasuk subjek pajak. Yang pertama, Badan Perwakilan Negara Asing. Yang kedua, pejabat perwakilan diplomatik, konsulat, ataupun pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama-sama mereka. Yang ketiga, organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan menteri. Dan yang keempat, pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. Adapun perbedaan wajib pajak dalam negeri, dan wajib pajak luar negeri. Wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh dari Indonesia dan dari luar negeri. Sedangkan wajib pajak luar negeri dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. Lalu yang kedua, wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto, sedangkan wajib pajak luar negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto. Yang ketiga, wajib pajak dalam negeri, tarif pajak yang digunakan adalah tarif umum atau tarif berdasarkan Undang-Undang PPh Pasal 17. Sedangkan wajib pajak luar negeri menggunakan tarif sepadan yang berdasarkan tarif di dalam Undang-Undang PPh Pasal 26. Yang keempat, wajib pajak dalam negeri yaitu wajib menyampaikan SPT atau surat pemberitahuan. Sedangkan wajib pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan SPT atau surat pemberitahuan. Oke, selanjutnya yaitu objek pajak. Objek pajak adalah sumber penghasilan atau pendapatan kena pajak. Adapun objek pajak yang dikenakan PPh final atas penghasilan meliputi yang pertama, bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya. Yang kedua, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas di bursa efek.
Yang ketiga, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan. Dan yang keempat, penghasilan tertentu. Pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah. Adapun hal-hal yang tidak termasuk objek pajak diantaranya: yang pertama, bantuan atau sumbangan termasuk harta hibahan. Yang kedua, warisan. Yang ketiga, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham. Yang keempat, pembayaran dari perusahaan asuransi. Yang kelima, iuran yang diterima dana pensiun. Selanjutnya, norma perhitungan kena pajak. Penghasilan kena pajak bagi orang pribadi dan badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Undang-Undang PPH nomor 17 tahun 2000 dihitung dengan norma perhitungan. Untuk wajib pajak orang pribadi dikurangi terlebih dahulu dengan penghasilan tidak kena pajak. Sedangkan bagi wajib pajak orang pribadi yang diperbolehkan untuk tidak menyelenggarakan pembukuan, maka penghasilan kena pajaknya dihitung dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto.